Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bersaudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah murah hati. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang egois ini, seringkali sukar untuk kita jumpai orang-orang yang murah hatinya. Ada banyak orang yang berkata, "Oh, kita jangan terlalu murah hati, jangan terlalu mudah memberi, sebab kalau apa-apa kita tolong, apa-apa kita tergerak, kita akan hancur dalam dunia ini." Tetapi hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang kemurahan hati adalah kunci untuk kita meraih hidup yang berbahagia dan meraih berkat-Nya yang berkelimpahan. Dan dari ayat bacaan kita hari ini kita belajar bahwa hidup Kristen mengajarkan kepada kita hukum tabur tuai. Alkitab berkata apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam kekristenan tidak mengenal istilah hukum karma, tetapi hidup Kristen mengajarkan hukum apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai juga. Alkitab berkata, apabila engkau tidak ingin orang berbuat sesuatu kepadamu, janganlah berbuat itu kepada orang lain. Jika engkau ingin orang lain berbuat sesuatu kepadamu, perbuatlah juga apa yang orang lain perbuat kepadamu. Berarti jika seorang menabur baik, maka engkau akan menuai yang baik juga. Jika engkau disakiti tetapi engkau menabur kasih, maka apa yang terjadi? Saudara juga akan menuai kasih. Jadi segala keadaan dunia ini boleh bergejolak dan boleh berubah, tetapi firman Allah tinggal tetap dalam hidup kita. Waktu kita tahu dalam hidup Kristen kita ada hukum tabur dan hukum menuai, berarti kita akan tabur yang baik. Kita akan tabur yang baik karena kita juga akan menuai yang baik. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dan kita jadikan penuntun kehidupan kita hari ini, bahwa kemurahan dapat terjadi dalam diri seseorang ketika orang tersebut mengalami kemurahan Allah dalam hidupnya. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan. Kemurahan hati bukan sebuah karakter, bukan sebuah sifat, tetapi kemurahan hati adalah bagian pengalaman dari pribadi seseorang yang berjumpa dengan Allah. Waktu kita berjumpa dengan Allah, hal pertama yang akan kita alami adalah kemurahan hati Allah. Ingat, kita diampuni bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kita diampuni bukan karena ada sesuatu yang lebih di antara kita, tetapi kita diampuni karena kemurahan hati Allah, karena kasih-Nya, karena belas kasihan-Nya atas hidup kita. Dia bukan hanya ampuni kita, tetapi Dia lupakan dosa kita. Dia sucikan hidup kita, Dia angkat hidup kita, Dia berkati hidup kita, dan bukan hanya itu, Dia tuntun hidup kita sampai kesudahan alam. Ini semua bicara tentang manusia tidak layak menerimanya, tetapi karena kemurahan hati Allah, maka Ia mengerjakan semuanya atas hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kemurahan Allah menjamah hati kita, maka apa yang terjadi? Kita bukan lagi menjadi orang yang selalu menuntut hak dan apa yang seharusnya kita terima, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang akan memiliki kemurahan hati dan sadar bahwa kita adalah orang-orang yang memperoleh kemurahan dari Allah. Mengapa kita tidak membagikan kemurahan Allah itu sehingga orang lain di sekitar kita juga akan menikmatinya? Dan hal yang ketiga,
tentang kemurahan hati Allah, kita pelajari bahwa kemurahan hati Allah merupakan dasar utama kasih dan pelayanan orang percaya. Tidak ada kasih tanpa kemurahan. Mengapa? Karena kasih adalah sesuatu yang tidak memperhitungkan. Kasih bukan bicara tentang saya cinta dia karena, tetapi kasih berbicara tentang saya cinta dia walaupun situasinya sukar, saya tetap mencintai Yesus. Walaupun saya sedang terbaring sakit, kata dokter tidak bisa disembuhkan, saya tetap percaya. Sekalipun badai dan topan menerpa dalam hidup saya tidak gentar karena saya tahu Yesus mengasihi saya. Kemurahan hati merupakan dasar utama dari kasih dan pelayanan orang percaya. Kasih membuat seseorang murah hati, dan waktu kita memiliki kemurahan hati, kita akan mampu mengasihi dan melayani Tuhan bahkan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, omong kosong kalau kita bicara tentang kasih tanpa kita memiliki kemurahan hati. Ada banyak orang mengasihi dengan berbagai perhitungan, tetapi Yesus mati tidak memperhitungkan seberapa besar yang sanggup kita bayar. Tetapi Yesus mati karena dia tahu kita tidak bisa membayar harganya. Itu sebabnya kasih Allah gratis, bukan karena murah, tetapi karena terlalu mahal dan tidak bisa dibayar oleh setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mau mengorbankan dirinya tanpa syarat. Karena Engkau memiliki kemurahan hati yang begitu luar biasa. Dan kami mau belajar Tuhan dari teladan-Mu. Biarlah kami juga memiliki kemurahan hati dalam hidup kami. Sehingga dengan kemurahan hati kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kemurahan hati kami mau belajar menerima sesuatu sekalipun itu tidak menyenangkan buat kami. Dan bila Tuhan berikan kami hati yang rela, hati yang mau berkorban, hati yang mau memberi kasih tanpa syarat ya Bapa. Mengasihi bukan karena, tetapi mengasihi walaupun seringkali kami dikecewakan, walaupun sering kami disakiti, tetapi kami terus mau mengasihi ya Tuhan. Ajar kami memiliki kasih-Mu, ajar kami memiliki kemurahan hati seperti hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.